salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Helena Vita Junijanto. Di sini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Memorable Tourism Experience pada niat berkunjung kembali dan niat merekomendasikan variabel mediasi emosi positif dan idealisme tempat sebagai moderasi pada objek wisata di Bali dan daerah istimewa Yogyakarta. Dalam tesis saya ini, saya dibimbing oleh Bu Yulia Aryasnani Widaningsih, MBA PhD. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai proposal dalam penelitian ini, dimulai dari latar belakang. Terdapat pada gambar adanya data jumlah perjalanan wisatawan Nusantara menurut provinsi, tujuannya yaitu Provinsi DIY dan Provinsi Bali. Pada tahun 2020 hingga tahun 2023 terjadi peningkatan yang signifikan. Namun, paling banyak itu pada tahun 2022. Untuk destinasi DIY itu sebanyak 25,74 juta, dan sedangkan wisatawan Nusantara yang mengunjungi destinasi di Bali itu sebanyak 14,26 juta. Selanjutnya, dalam penelitian ini mengambil objek penelitian DIY dan Bali, yang mana di sini kedua destinasi tersebut memiliki hal yang unik daripada pariwisata lainnya, yang mana menawarkan budaya lokal, penyegaran destinasi, kebermaknaan, keterlibatan dari interaksi masyarakat, serta adanya pengetahuan baru, di mana di sini semua unsurnya itu termasuk dalam komponen MTE. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rumusan masalah. Terdapat dua rumusan masalah, yaitu teoritis dan empiris. Rumusan masalah teoritisnya yaitu yang pertama, dalam penelitian ini menggunakan teori SOR, stimulus, organisme, dan respons, di mana MTE ini dikategorikan sebagai stimulus, emosi positif dikategorikan sebagai organisme, dan niat berperilaku dikategorikan sebagai respons. Kemudian, dalam teori SOR ini kurang dapat menjadi landasan teori yang kuat, dan kurang mendapat pemahaman yang kuat mengenai identitas tempat sebagai moderasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mengkombinasikan antara teori CAT dan teori SOR, di mana teori CAT ini dapat menggali lebih dalam mengenai stimulus faktor eksternalnya dan penilaian emosionalnya. Kemudian, rumusan masalah yang kedua yaitu yang empiris, di mana terdapat 2 poin, yaitu menurut Kim Lei dan Lei 2016 dan kawan-kawannya menyebutkan bahwa identitas tempat tidak memoderasi hubungan antara kepuasan dan emosi terhadap niat berperilaku. Dan itu juga sedikit yang meneliti mengenai variabel identitas tempat ini sebagai moderasi. Kemudian yang kedua yaitu menurut Keskin et al. 2022 dan lain-lainnya, menyebutkan bahwa MTE tidak berpengaruh pada niat berperilaku atau niat berkunjung kembali dan niat merekomendasikan. Selanjutnya, dalam tesis saya ini memiliki pertanyaan dan tujuan penelitiannya, di mana dapat disimpulkan pada pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, apakah MTE berpengaruh positif pada niat berperilaku? Selanjutnya, apakah MTE ini berpengaruh positif pada emosi positif? Selanjutnya, apakah emosi positif dapat berpengaruh positif pada niat berperilaku? Dan untuk efek mediasinya, apakah emosi positif memediasi hubungan antara MTE pada niat berperilaku? Dan yang terakhir, untuk efek moderasinya, apakah identitas tempat memoderasi secara positif hubungan antara emosi positif dengan niat berperilaku? Dan selanjutnya untuk tujuan penelitiannya untuk menjawab pertanyaan penelitiannya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai model penelitiannya. Dalam kerangka model ini terdapat 2 teori yang mendasari, yang mana teori utamanya yaitu teori SOR, di mana di sini menjelaskan 5 hipotesis pengaruh secara langsung, yaitu antara MTE terhadap emosi positif, MTE terhadap niat berperilaku, serta emosi positif pada niat berperilaku. Selanjutnya juga menganalisis efek mediasinya antara MTE terhadap emosi positif dan berpengaruh pada niat berperilaku dihipotesiskan pada hipotesis 6 dan hipotesis 7. Selanjutnya, teori CAT di sini yang tergambarkan pada kotak berwarna merah, itu identitas tempat ini memoderasi hubungan antara emosi positif dan niat berperilaku dihipotesiskan pada hipotesis 8 dan hipotesis 9. Selanjutnya saya akan membahas mengenai metode penelitiannya, di mana dalam penelitian ini mengambil teknik sampelnya itu menggunakan non-probabilitas sampling dengan pengambilan sampel bertujuan atau purpose sampling, yang mana memiliki kriteria responden sebagai berikut. Wisatawan domestik atau wisatawan Indonesia yang berusia minimal 18 tahun dan setidaknya 1 kali sudah pernah mengunjungi objek wisata di Bali ataupun di DIY, di mana di sini memilih salah satu di antara 2 itu tersebut dalam 2 tahun terakhir. Yang dimaksudkan wisatawan yaitu pengunjung yang tinggal paling sedikit itu 24 jam dan tidak lebih dari 1 tahun atau 12 bulan. Dalam penelitian ini juga menggunakan 10 kali dari item pengukuran menurut Hare et al. 2019, yang mana penelitian ini memiliki
21 butir pernyataan sehingga memerlukan responden sebanyak 210 responden. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 4 hasil pengumpulan datanya, di mana di sini kuesioner yang terkumpul itu sebanyak 552 responden, namun kuesioner yang tidak sesuai dengan kriteria sebanyak 41 responden, dan yang sesuai yang dapat dianalisis menggunakan Smart PLS versi 4 itu sebanyak 511 responden. Penyebaran kuesioner dilakukan pada beberapa media sosial dengan menggunakan tautan atau link Google Form yang dilakukan pada tanggal 20 Juli hingga 14 Agustus 2023. Selanjutnya, dilihat pada gambar, terdapat hasil dari PLS algorithm pada Smart PLS versi 4, di mana di sini akan ditunjukkan pada hasil outer loadingnya untuk uji validitas konvergen yang pertama, yaitu dinyatakan valid karena semua indikator ini di atas 0,7, sedangkan nilai AV-nya juga berada di atas 0,5 sesuai dengan kriteria, maka dinyatakan valid. Selanjutnya untuk uji validitas diskriminan, di mana di sini terdapat tiga pengujian, yaitu untuk yang pertama pengujian cross loading, di mana di sini semua indikatornya dapat membentuk variabelnya sendiri, ditunjukkan pada huruf tebal atau huruf bold. Ini indikatornya lebih besar daripada variabel-variabel lainnya. Selanjutnya untuk kriteria Warner-Larker, di mana di sini variabelnya ini dapat membentuk variabelnya sendiri dan lebih besar daripada variabel-variabel lainnya. Selanjutnya untuk kriteria HTMT, di mana di sini keseluruhan variabelnya itu memiliki nilai di bawah 0,9. Namun pada hubungan antara MTE terhadap emosi positif memiliki nilai yang lebih besar daripada 0,9. Artinya di sini pada kaitan antara MTE terhadap emosi positif memiliki masalah pada validitas diskriminan. Selanjutnya untuk pengujian reliabilitasnya, di mana di sini 5 variabel ini dinyatakan reliable karena nilai CR dan nilai CA-nya itu di atas 0,7. Selanjutnya untuk karakteristik responden, berdasarkan jenis kelaminnya itu didominasi sebanyak oleh wanita, kemudian untuk usia itu didominasi pada 18 hingga 25 tahun, untuk pendapatan itu kurang dari 1 juta dan berstatus sebagai mahasiswa, dan untuk domisilinya didominasi oleh berasal dari Jawa Barat, yaitu 99 responden. Selanjutnya, karakteristik destinasi yang berkesan yang dapat diolah di Smart PLS untuk destinasi di Bali sebanyak 248 responden, sedangkan untuk DIY itu sebanyak 263 responden, sehingga total keseluruhan yang dapat diolah yaitu 511 responden. Selanjutnya saya akan membahas mengenai karakteristik responden berdasarkan pertanyaan terbukanya untuk Bali dan DIY, di mana destinasi Bali ini wisata yang berkesan yaitu wisata alam, sedangkan untuk DIY wisata berkesan itu wisata budaya, religi, dan sejarah. Kemudian selanjutnya untuk destinasi Bali ini, responden yang mengunjungi destinasi di Bali itu sebanyak 1 hingga 5 kali kunjungan, sedangkan untuk DIY itu 1 hingga 7 kali kunjungan. Untuk destinasi di Bali, mengalami pengalaman yang berkesan itu dikarenakan adanya suasana, terus kemudian yang kedua pemandangan alam yang indah, yang ketiga bangunan bersejarah. Dan untuk DIY itu karena adanya suasana, yang kedua sudut kota Jalan Malioboro-nya, dan yang ketiga bangunan bersejarah. Kemudian untuk pertanyaan terbuka yang keempat terakhir, untuk destinasi Bali dan destinasi DIY kedepannya akan ke sana lagi untuk mengunjungi destinasi wisata tersebut. Selanjutnya untuk ini dilihat pada tabel, di mana di sini terdapat hasil uji beda berdasarkan dari kategori atau demografi responden, di mana yang pertama yaitu usia dinyatakan signifikan atau terdapat perbedaan yang signifikan pada usia untuk destinasi Bali dan destinasi DIY. Dikonfirmasi dari nilai independen sampel t-testnya kurang dari 0,05. Sedangkan untuk jenis kelamin, pendapatan, dan status memiliki nilai independen sampel t-testnya itu berada di atas 0,05, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada destinasi Bali dan destinasi DIY. Selanjutnya untuk statistik deskriptif dapat dilihat pada data indikator dan data variabelnya, di mana di sini kelima variabel memiliki indikator yang berada nilainya di atas 4. Artinya di sini responden menyetujui penyataan yang ada di dalam variabel penelitian ini. Selanjutnya untuk pengujian inner modelnya, di mana di sini terdapat 3 pengujian, yaitu yang pertama itu pengujian koefisien determinasi untuk 3 variabel yaitu emosi positif,
niat berkunjung kembali dan niat merekomendasikan memiliki nilai R-score-nya itu dikategorikan tinggi, kan di atas 0,5. Selanjutnya untuk efek size-nya, di mana di sini yang dikategorikan yang besar yaitu kaitan antara MTE terhadap emosi positif, kemudian yang dikategorikan sedang itu identitas tempat pada niat berkunjung kembali dan niat merekomendasikan. Selanjutnya emosi positif pada niat berkunjung kembali dan niat merekomendasikan, sedangkan kategori kecilnya itu yaitu MTE terhadap niat berkunjung kembali dan niat merekomendasikan. Selanjutnya pengujian yang ketiga yaitu menggunakan chi-square atau predictive relevance, di mana di sini 3 variabel yaitu emosi positif, niat berkunjung kembali dan niat merekomendasikan memiliki nilai chi-square-nya itu lebih besar dari 0. Artinya di sini ketiga variabel ini memiliki nilai observasi yang bagus dan baik atau relevansi prediksinya itu kuat. Selanjutnya pada gambar terdapat hasil dari bootstrapping pada Smart PLS versi 4, di mana di sini menunjukkan bahwa MTE ini tidak berpengaruh pada niat merekomendasikan. Selanjutnya juga identitas tempat tidak memoderasi hubungan antara emosi positif pada niat berkunjung kembali dan niat merekomendasikan. Oleh karenanya hipotesis 3 ini ditolak karena nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Hal ini dikarenakan MTE ini merupakan pengalaman yang subjektif, sehingga terdapat preferensi dan motivasi wisatawan tersebut untuk merekomendasikan pada orang lain. Dan itu juga alasannya semakin ramai suatu destinasi tersebut, maka dapat menurunkan pengalaman wisatanya, serta berdampak juga pada kepuasan serta niat berperilakunya, menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Millman, Tasky, dan W 2020. Selanjutnya untuk pengaruh mediasinya, di mana hipotesis 6 dan hipotesis 7 hasilnya mendukung hipotesis, artinya di sini mendukung teori SOR. Dan selanjutnya untuk pengaruh moderasinya, hipotesis 8 dan hipotesis 9 itu dinyatakan tidak signifikan atau tidak terdukung, di mana nilai p-value itu lebih besar dari 0,05. Hal ini dikarenakan teori CAT itu tidak dapat menguatkan atau melemahkan respon dari niat berperilaku tersebut. Selain itu juga wisatawan tidak terpengaruh dengan adanya keterikatan dengan kepribadian diri dengan destinasi wisata tersebut. Dikonfirmasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ramkisson, Smith, dan Wheeler 2013 mengatakan bahwa mayoritas wisatawan itu tidak memikirkan slogan atau identitas diri tersebut pada tempat destinasi. Selanjutnya untuk kesimpulannya terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama, MTE tidak berpengaruh positif pada niat merekomendasikan, namun berpengaruhnya pada emosi positif dan niat berkunjung kembali. Selanjutnya, emosi positif ini dapat memediasi hubungan antara MTE pada niat berperilaku. Dan yang terakhir, identitas tempat tidak memoderasi hubungan antara emosi positif dan niat berperilaku. Selanjutnya, untuk implikasi teoritis dan praktisnya, di mana implikasi teoritisnya yaitu yang pertama untuk mengonfirmasi teori SOR, di mana di sini dalam penelitian ini berhasil membuktikan bahwa emosi positif ini dapat dijadikan sebagai organisme yang dapat memediasi hubungan antara MTE dikategorikan sebagai stimulus dan respon niat berperilaku dikategorikan sebagai niat respons. Kemudian selanjutnya implikasi praktisnya, di mana di sini MTE ini dapat digunakan sebagai strategi pemasaran yang berkelanjutan. Dengan adanya kaitan antara MTE terhadap emosi positif, maka dapat dikatakan bahwa di sini hubungan tersebut dapat meningkatkan pendapatan sektor pariwisata tersebut dengan cara wisatawan tersebut akan datang lagi kembali ke masa depan dan akan merekomendasikan pada orang lain untuk datang ke destinasi tersebut. Selanjutnya untuk keterbatasan penelitian dan saran penelitian selanjutnya, di mana di sini memiliki keterbatasan, yaitu yang pertama, dalam penelitian ini hanya menguji variabel satu medis saja, sehingga penelitian selanjutnya menggunakan tambahan variabel lainnya, yaitu customer delight atau mungkin diteruskan dengan loyalitas konsumen. Dan yang kedua yaitu penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa identitas tempat ini dapat memoderasi, sehingga penelitian selanjutnya agar memperdalam variabel identitas tempatnya untuk kota lainnya, atau bisa menambahkan dengan preferensi konsumen dan cita destinasi sebagai variabel moderasinya. Kemudian yang terakhir, penelitian ini hanya membatasi untuk wisatawan domestik saja, sehingga penelitian selanjutnya agar dapat menganalisis wisatawan mancanegara. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.